Halo, balik lagi sama saya Robiatul Adawiyah. Sebulan telah berlalu pandemi COVID-19 menyerang di negara kita yaitu Indonesia. Virus COVID-19 ini tentu bukan hanya sekedar menyerang pada skala ekonomi dan juga kebutuhan pangan bagi kita. Namun juga virus COVID-19 ini menyerang terkait mental kita karena bagaimanapun kita sedang mengalami suatu keadaan untuk tetap patuh dan taat atas aturan dari pemerintah untuk kita belajar, bekerja, dan juga beribadah di dalam rumah. Nah, hal inilah kemudian yang akan berdampak pada diri kita berupa mental. Akhirnya kita akan merasakan stres, merasakan jenuh, merasakan bosan karena melakukan aktivitas yang hanya di dalam rumah saja. Karena bagaimanapun tidak bisa dipungkiri bahwa kita membutuhkan interaksi keluar rumah ataupun kita melakukan aktivitas seperti biasanya. Nah, pada saat ini maka akan muncul pertanyaan, bagaimana caranya menanggulangi stres ketika kita ada di tengah pandemi untuk tetap berdiam diri di dalam rumah? Saya mempunyai persepsi sendiri bahwa kita sering mengalami kondisi secara mendasar seperti ini. Ketika kita mengalami kesulitan, maka akan ada 5 fase yang akan kita lewati. Fase pertama saya sering menyebutnya sebagai fase kita untuk ngeyel. Kenapa? Ketika suatu keadaan yang tidak sebelumnya terjadi kepada kita, pasti hal yang pertama kita lakukan itu adalah ngeyel. Kita nggak peduli ataupun kita merasa bodoh amat dengan keadaan yang ada. Nah, ini persis seperti sekarang. Lalu setelah dari ini kita mempunyai kondisi selanjutnya, yaitu kita akan merasa marah karena ketika kita sudah mulai ngeyel lalu kemudian situasi kondisi yang tidak mendukung bagi kita akan marah terhadap keadaan ataupun kita akan marah terhadap diri sendiri. Nah, setelah rangkaian ini kita akan berlanjut selanjutnya, yaitu akan ada proses tawar-menawar bagi kita. Proses tawar-menawar ini harus menghadirkan antara keadaan dan juga diri kita sendiri. Bagaimanapun, kita harus berdamai di dalamnya. Karena kita tidak bisa terus-terusan ngeyel ataupun marah dengan keadaan. Kita harus cari jalan keluarnya, maka kita harus melakukan tawar-menawar. Selanjutnya, setelah ini, maka akan ada proses depresi. Kita marah dengan keadaan, kita berusaha ingin tawar-menawar, sampai akhirnya jalan keluar itu menyebabkan kita untuk depresi. Nah, hal inilah yang barangkali saat ini sedang kita alami. Dan terakhir, apa yang mestinya menjadi langkah selanjutnya, yaitu adalah proses untuk ikhlas. Ketika ngeyel, marah, proses tawar-menawar, lalu kemudian depresi sudah menjadi satu, maka terakhir tidak ada pilihan lain, yaitu adalah berupa ikhlas. Karena bagaimanapun kita tidak boleh ada di satu tempat begitu lama. Kita tidak boleh ada di dalam satu warna yang begitu lama. Kita tidak boleh berlama-lama ngeyel, berlama-lama marah, berlama-lama tawar-menawar, apalagi berlama-lama depresi. Maka jalan satu-satunya adalah melakukan suatu hal berupa keikhlasan. Karena yang dibilang pun, saya mengutip dari Ibnu Sina, kesabaran itu adalah obat dari segalanya. Ketika kita sudah merasa ikhlas dan menyadari apa suatu keadaan yang ada, begitupun dengan diri kita sendiri, mari kita melakukan perdamaian terhadap keadaan dan juga terhadap diri kita sendiri, sambil kita memperbaiki sikap, perkataan, ataupun tindakan yang selama ini pernah kita lakukan. Itu adalah kondisi secara mendasar bagi manusia yang barangkali saya alami dan juga rekan-rekan semua alami. Nah, selanjutnya, bicara tentang stres, tentu ini akan menjadi karakteristik bagi kalian semua, di mana tentu kita mempunyai latar belakang sendiri dari karakteristik. Misal, saya seorang yang senang berinteraksi dengan orang, maka saya sering melakukan latar belakang saya yaitu sebagai seorang penulis. Maka saya akan merasa bosan untuk tidak melakukan hal-hal di luar menulis. Nah, hal inilah yang kemudian kiranya bisa menjadi waktu pengisian kosong bagi kalian semua. Dengan menulis misalnya, ataupun latar belakang kalian yang lain yang kalian sudah mempunyai kemampuannya. Karena suatu kesulitan yang biasa kita hadapi, barangkali pada saat ini kita sudah terbiasa juga untuk menghadapi kesulitan-kesulitan selanjutnya. Dengan satu syarat, kita tidak boleh berlama-lama di suatu tempat, kita tidak boleh berlama-lama dalam satu warna, harus berpindah-pindah. Nah, tentu dari karakteristik dan juga latar belakang kita yang harus ditopang dengan kemampuan, jangan lupa juga untuk mencegah stres ini, tentu hiburan-hiburan yang perlu kita lakukan. Barangkali sebelum adanya pandemi ini, kita selama hidup selalu sibuk berada di luar rumah, melakukan segala impian-impian kita untuk mengajarnya ataupun aktivitas-aktivitas yang bersifat duniawi, sampai akhirnya kita lupa bahwa kita
punya bakat tersendiri untuk mengaplikasikan hiburan-hiburan bagi diri kita yang itu kiranya bisa sebagai ruang refleksi bagi kita. Nah, bersyukurlah pada saat ini kiranya ruang hiburan akan sangat tersedia bagi kita, namun juga hiburan itu bagaimana bisa dimaksimalkan untuk tetap bisa bermanfaat. Lalu terakhir, dari kita bisa melakukan refleksi dari hiburan kita dan juga latar belakang kemampuan kita untuk mengisi, jangan lupa lakukanlah spirit untuk melakukan spiritual berupa ibadah. Karena bagaimanapun boleh dikatakan bahwa Tuhan itu adalah sebaik-baiknya obat, baik sakit yang paling lumpuh atau jatuh yang paling rapuh. Mari kita melakukan secara bersama-sama, baik dari segi produktivitas, baik dari segi sosial untuk kita berinteraksi terhadap orang, dan jangan lupa bahwa setinggi-tingginya ilmu ada sujud yang paling rendah. Maka ibadah pun jangan juga dilupakan dan mari tetap bersyukur. Terakhir yang ingin saya katakan bahwa hidup di dalam keabadian, bagaimana caranya kita bisa melakukan hidup kita dengan penuh kenangan. Maka pada saat ini buatlah hidup kalian dengan kenangan yang sebaik-baiknya agar suatu saat hidup kalian bisa abadi. Terima kasih.